Kamu percaya nggak kalau ada warung tua yang nggak boleh ditidurin? Bukan karena pemiliknya galak, bukan juga karena warungnya kotor, tapi karena yang tinggal di situ bukan manusia. Ini cerita nyata. Terjadi tahun 2014 di sebuah desa kecil di Nganjuk, Teken Gelagahan. Namanya Warung Maijah. Kecil, di pinggir jalan, tapi ramai. Karena cuma itu satu-satunya warung di jalur tanjakan hutan pinus. Maijah tinggal sendirian. Anaknya merantau ke Jakarta dan suaminya sudah meninggal. Katanya jatuh dari atap, tapi gak ada yang pernah lihat mayatnya. Aneh ya? Tapi cerita sebenarnya baru terungkap setelah malam itu. Malam di mana Fajar, temanku, memutuskan untuk tidur di dalam warung itu. Nah, hari itu kami berempat naik motor. Fajar, Haki, Rifai, dan Alwi. Rencana mau camping di Jolotundo, tapi hujan turun deras banget. Petir nyamber pohon dan jalan licin parah. Akhirnya kami neduh di warung Maijah. Warungnya hangat, aromanya khas, kayu bakar dan kopi hitam. Maijah ramah, tapi ada yang ganjil. Dia selalu ngomong lirih, dan matanya seolah lagi lihat sesuatu di belakang kami. Kami duduk, pesan mie rebus, ngobrol sampai jam 10 malam. Kalau mau tidur, ya di sini aja dulu, kata Maijah. Kami ragu, tapi hujan makin deras. Ya udahlah, kami putuskan tidur. Tapi cuma 2 orang aja yang bisa di dalam. 2 lagi harus di luar, di teras warung. Fajar dan Haki di dalam. Rifai dan Alwi di luar. Jam 2 malam, Haki terbangun. Dingin, tapi bukan karena hujan. Ada suara di atap warung. Krak, krak. Seperti kuku menggesek seng. Haki bangunin Fajar. Dia nggak respon. Matanya kebuka, tapi kosong, kayak orang kesurupan. Dia duduk tegak, tapi lehernya miring ke kiri, kayak patah. Lalu dia bilang, dia belum kenyang. Haki panik, keluar dari warung, manggil Rifai dan Alwi. Mereka juga bangun, dengar suara di atap. Tiba-tiba, Maijah keluar, bawa lilin. Matanya merah. Dia bilang pelan, kalian udah bangunin dia. Harus ada yang tinggal. Kami kabur, lari ke jalan, teriak-teriak minta tolong. Tapi pas kami balik lagi pagi harinya, warungnya udah gak ada. Hilang. Cuma ada tanah kosong dan 1 sandal. Sandal Fajar. Dia gak pernah ketemu sampai sekarang. Nama dia hilang
dari daftar penduduk. Nggak ada akta, nggak ada data. Seolah dia nggak pernah ada. 1 tahun kemudian, aku kembali ke daerah itu. Masih penasaran, masih cari-cari jawaban. Lalu, di tengah hutan, aku ketemu kakek tua. Dia bilang pelan, warung Mak Ijah itu bukan warung biasa. Itu tempat tumbal. Tiap tahun harus ada yang tinggal. Dan kalau enggak, desa ini hilang satu persatu. Aku cuma bisa diam, merinding. Kamu percaya gak? Kalau ada tempat yang menelan manusia, tapi bukan secara fisik, melainkan dari ingatan dunia. Setelah Haki hilang malam itu, hidup kami bertiga gak pernah sama lagi. Aku, Fajar, dan 2 temanku, Rifai dan Alwi, sering mimpi buruk. Bukan mimpi biasa, tapi mimpi Haki. Dia berdiri di depan warung tua itu, tapi wajahnya gak kelihatan. Cuma matanya kosong dan bibirnya terus komat kamit. Setiap malam dia bilang hal yang sama. Tolong aku, tapi jangan masuk sendiri. Kami udah coba ngelupain semuanya, tapi 3 bulan setelah kejadian, Rifai hilang. Katanya pamit ke rumah neneknya, tapi nggak pernah sampai. Alwi makin parah. Setiap malam, dia dengar suara di atap rumahnya. Padahal, dia tinggal di kontrakan 2 lantai. Dan aku masih punya satu hal yang belum kulakukan. Balik ke warung itu. Aku berangkat sendiri, bawa kamera kecil, rekaman, dan niat satu: temuin Haki, atau setidaknya jawaban. Tapi aneh, warung itu sekarang berdiri lagi, persis seperti dulu. Sama persis, tapi nggak ada orang. Cuma warung kosong, lampunya hidup sendiri. Aku masuk. Meja kayunya masih ada, bau kayu bakar dan mangkuk mie yang hangat. Siapa yang masak? Aku duduk, lalu suara itu datang. Kamu udah balik. Suara itu dari belakang. Aku balik badan. Itu Haki. Tapi bukan Haki. Wajahnya hancur, lehernya patah ke kiri dan matanya hitam. Dia duduk dan bilang, harus ada pengganti, atau tempat ini akan terus buka. Aku gak ngerti, tapi sebelum aku sempat kabur, semua pintu nutup sendiri, lampu padam, dan dari atap suara itu datang lagi. Kerak, kerak, kerak. Sesuatu turun, dan semua jadi gelap. Aku bangun di rumah sakit. Kata polisi, aku pingsan di pinggir jalan, deket jalur ke Gunung Roro Kuning. Gak ada warung, gak ada rumah. Tapi kamera yang kubawa masih utuh. Dan isinya gak masuk akal.
rekaman terakhir menunjukkan aku duduk di dalam warung itu. Tapi semua meja kosong, temboknya berdarah, dan suara Haki pelan-pelan terdengar. Yang kembali bukan aku,